Ini baru 4 Pak yang gabung Pak ya. Bapak aja Fatur nanti tur kerja dah. Tur Fatur. Mulai, Beb. Nang omah. Mulai, Beb. Wah. Jangan lupa jaga mood lo ya. Jangan kerja aja, semangat pokoknya buat Fatur. Nandai ku wis kerja nandai. Apa jepray? Kulo niki mlebet sampe tanggal 18, Pak. Oh, Kedata dengan Iwak Desa, Pak. Teng Perak. Nang grup lho, Ya waran gabung rek. Pak Yud no ngenteni. ayo nang mulai nang wis dulu. Ayo. Cak cak. Oke, pilih hidup mewah tapi hanya berdua beranak atau hidup sederhana berpasangan berdampingi suami serta soleh berwajah seperti Vero. Yang pertama. Tapi benar pilihannya hidup mewah. Wong piro, Feb? Ini ada 6 orang Pak. Dengan ini gabungnya double ya Pak. Jadi ya 5 orang lah Pak. Oke. Tak mulai ya, Cek, cepet ya. Ini monggo ini sudah 7 orang juga Pak. Oke, dah Mas. Lo. Indo yo. Lo. Lo nah. Kuliah. Kamu belum story lah. Males. Iya. Strategi haji. Mangan, ulang sini ya. Ya jadi. Nego yo. Yo, nih. Mas. Yo, tadi. Jadi ya. Tadi Pak. Wih, tadi. Feb keta, Feb. Oh, kelihatan Pak. Metode Materinya sudah kelihatan. Kapten model Pak. Kelihatan Pak. Oke, yang lain suruh saya. Mute. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang kita terangkan ini adalah mengenai salah satu strategi pemasaran yang tujuannya untuk melihat keefektifan pemasaran melalui digital. Jadi ketika mengukur keefektifan digital itu, jadi aplikasinya itu pengukurannya menggunakan teknologi acceptance model. Nah, TAM itu sendiri itu dipergunakan untuk riset-riset yang harus menggunakan aplikasi gitu ya. Contohnya
mengukur penggunaan Firlenda oleh mahasiswa teknik gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa teknik itu diukur penggunaan Firlendanya, menggunakan untuk apa kayak gitu. Nah, tidak boleh riset pasar yang menggunakan aplikasi, tapi riset pasarnya menggunakan apa ya, biasanya anak-anak 5W itu nggak boleh. Riset pasarnya menggunakan kayak seperti kepuasan pelanggan gitu nggak boleh. Kalau risetnya itu tentang aplikasi, tentang gadget, tentang komputer dan lain sebagainya, maka nama penggunaannya, nama metodenya adalah teknologi Asepta Model. Nah, dikembangkan pada tahun berapa? Dikembangkan pada tahun sekitar 1980-an. Jadi ini sudah lama ya, pengembangan metode ini sudah lama. Bahkan Pak Yitno sudah beli bukunya dari situ mulai tahun 2000, antara tahun 2006 sudah punya buku tentang teknologi Asepta Model. Cuma waktu itu belum paham fungsinya untuk apa gitu, karena waktu itu membantu dari UNESA untuk menghitung tentang TAM ini, tapi masih ngambang gitu fungsinya untuk. Ternyata pada waktu kuliah S2 ini dipakai untuk mengukur gitu ya. Nah, akhirnya saya konsentrasi riset saya tentang teknologi Asepta Model. Apa saja yang menjadi faktor di dalam teknologi Asepta Model itu, pengukurannya apa saja? Ini ya, teknologi Asepta Model merupakan salah satu model yang dibangun untuk menganalisis atau memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi. Waktu itu komputer ya, tahun 86 itu komputer belum ada gadget. Jadi mengukur penggunaan teknologi yang berupa komputer. Tapi sekarang dikembangkan lagi lebih pada aplikasi gitu ya, penggunaan aplikasi. Ada TRA, ada TAM dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan atau memperkiraan penerima kira-kira kalau saya pakai alat ini itu lebih cenderung untuk apa sih? Kalau saya menggunakan WhatsApp itu dipakai untuk apa? Untuk mengerjakan soal, untuk mengirim data, untuk media sosial berhubungan dengan teman-teman, atau untuk WA group. Nah, kayak begitu. Fungsi-fungsinya ada apa saja. Nah, sebenarnya model dari teknologi Asepta Model itu ada ini, ya. Terkait usefulness, terkait UC abuse, kemudahan, terus attitude, ya, attitude Anda, terus kemudian behavioral, terus kemudian actual use, penggunaan secara aktual. Ini sebenarnya rumus model, ya, rumus model. Tetapi nanti akan dikembangkan lagi berdasarkan aplikasi yang kita miliki. Seandainya WA itu ada apa saja, behavioralnya ada apa saja, acceptance yang penggunaan behavioralnya ada apa aja. Jadi intensitas penggunaannya seperti apa, mau macam-macam nanti bisa dikembangkan. Nah, teknologi Asepta Model pada model kedua gitu ya, lebih ini memang teorinya dari luar negeri, dari Darwis tadi, yang dari Davis tadi yang mengemukakan bahwa TAM itu fungsinya untuk ini. Ada yang subjektif norma, ada yang gambar atau ada yang job relevansi, ada yang output kualitas output, ada yang demonstrability-nya ada, seperti itu. Nah, ada penggunaan ini teori-teori saja ya, masih teori-teori saja. Ada yang TPB. Nah, kalau TPB ini lebih ke cenderungan pada sikap normatif kebiasaan gitu ya. Nah, jadi ketika membuat sosmed menggunakan kalau apa ya, seperti menggunakan Facebook itu kamu norma normatifnya untuk apa? Apalagi sekarang ada penggunaan undang-undang NTE, ITE gitu ya. Jadi lebih ke sana pengukurannya. Tetapi sebenarnya ini contoh ya. Ini yang dikerjakan Pak Yitno pada waktu mengukur perilaku konsumen menggunakan Yellow Page. Yellow Page itu kan kalau Anda link buku itu ya, buku Yellow Page yang isinya nomor-nomor telepon. Nah, yang dulu pada tahun antara 85 itu tebal gitu ya, setebal kewandel buku yang isinya nomor-nomor telepon itu. Nah, Pak Yitno kemarin itu di perusahaan teman saya di media MD Media itu
perusahaan Telkom mencoba untuk menganalisis ini yellow page yang berupa digital. Konsumen itu digunakan untuk apa? Kalau ketika dia berlangganan yellow page itu untuk apa? Apakah hanya untuk mengisi kontak nomor telepon atau memang dipergunakan langsung untuk mendaftarkan perusahaannya atau untuk apa gitu ya. Jadi ini tesisnya Pak Yitno ya yang dipakai. Nah, kasusnya jadi ketika ini yellow page, ini buku yellow page yang dulu yang warna kuning ini setelah menjadi digital ya. Ini fotonya Pak Yitno waktu masih kuliah, kurus banget ini ya. Kurang mangan itu ya. Jadi ini riset tahun berapa ya? 2016 kalau nggak salah. Nah, itu buku yang kuning itu buku aslinya, terus kemudian dirubah menjadi Android dalam bentuk Android. Nah, saya pengen mengukur ketika orang menggunakan Android Yellow Page itu apa fungsinya gitu ya. Penggunaannya untuk apa? Latar belakang masalahnya yaitu Yellow Page perubahan dari buku kuning telepon berubah menjadi digitalisasi Yellow Page. Nah, kemudian apa yang melatar belakangi masalah TAM itu alat ukurnya, terus kemudian saya menggunakan riset ininya. Jadi terus kemudian apa yang nah ini penggunaan Yellow Page itu rata-rata untuk Kota Malang ini dua tempat yang saya lakukan riset di Malang dan di Surabaya. Kalau di Malang itu lebih dipergunakan hanya untuk 41%-nya adalah untuk melihat lebih enak karena tidak membawa buku perubahan itu ya. Dan kemudian itu menurut Aprianti ya, berdasarkan hasil riset Mita Aprianti. Jadi ketika menggunakan riset itu dia untuk apa? Itu datanya. Nah, saya membuat rumusan masalah bahwa ada pengaruh persepsi kegunaan usefulness dengan persepsi kemudahan, ease of use, kemudahan terhadap perilaku, attitude terhadap perilaku penggunaan pada produk Yellow Page. Jadi ini ada dua variabel bebas, ada dua variabel terikat. Kalau digambarkan ini tinjauannya ya, tinjauan pustaka yang tadi. Kalau digambarkan ini masih tinjauan pustaka. Lah, ini langkah-langkah penelitiannya Pak Yitno. Terus kemudian, nah ini kalau digambarkan Pak Yitno itu punya dua variabel bebas sebagai variabel eksogen, punya 6 indikator, berarti ada titik-titiknya, ada 6 soal, ada 6 soal yang dipertanyakan. Terus kemudian ada X2-nya, kemudahan juga ada 6 soal yang ditanyakan. Terus kemudian perilaku konsumennya itu ada 4 indikator dan berikutnya adalah penggunaan sesungguhnya. Aktual use penggunaan sesungguhnya itu ada 6 indikator rancangannya ya. Nah, karena ada sekitar ini tadi berapa kalau digambarkan ini kan ada beberapa garis itu 1, 2, 3, 4, 5 itu loh garis panah itu. Garis panah yang tidak melengkung. Garis panah yang menuju angka 0, maka itu dianggap sebagai hipotesis. Ya, berarti saya punya 5 hipotesis. Nah, 5 hipotesa itu adalah ada pengaruh persepsi kegunaan terhadap perilaku, ada pengaruh persepsi kemudahan, ease of use terhadap perilaku, ada pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kegunaan aktual terhadap penggunaan sesungguhnya, ada persepsi kemudahan terhadap penggunaan sesungguhnya, dan ada pengaruh perilaku terhadap persepsi penggunaan sesungguhnya. Ini kalau digambarkan ini loh ya. Anak panah 1 ke Y, X1 ke Y1, X2 ke Y1, X1 ke Y2, X2 ke Y2, sama Y1 ke Y2. Ini kalau digambarkan seperti itu. Nah, hipotesis yang ditawarkan seperti itu pada risetnya Pak Yitno. Nah, ini yang tadi 6 pertanyaan itu ya, berarti ketika saya menggunakan Yellow Page itu apa saja? Kerjanya lebih cepat, pekerjaannya kinerja meningkatkan produktivitas, efektif, pekerjaannya lebih mudah, terus bermanfaat. Fungsi kegunaan. Terus kemudian persepsi kemudahannya ada 6 lagi pertanyaan, mudah dipelajari berarti aplikasinya itu mudah dipakai, mudah dikontrol. Berarti kalau nyari orang, nyari nomor telepon cepat, mudah dimengerti, fleksibel,
mudah dikuasai, jadi tidak seperti pengguna berarti aplikasinya itu mudah gitu, nggak koyo aplikasi yang sulit-sulit gitu. Mungkin Anda seperti main game gitu ya, tombol-tombolnya gampang gitu ya. Nah, variabelnya, nah ini seperti ini, populasinya saya karena kemarin menghitungnya itu menggunakan structural equation model, maka saya harus ada 173 orang yang terbagi atas Surabaya dan Malang. Ya, jadi dibagikan pas Surabaya dan Malang, ya. Populasinya 173, sampelnya 173. Nah, pengumpulan data waktu itu saya menggunakan skala Likert, jadi pertanyaannya sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kalau sangat setuju bernilai 5, kalau setuju bernilai 4, kalau netral bernilai 3, tidak setuju bernilai 2, sangat tidak setuju bernilai 1. Nah, seperti itu. Kemudian nanti analisa itu saya menggunakan structural equation model. Jadi karena tesis ya, dia diuji analisa validitas dan reliabilitas. Setelah uji analisa validitas dan reliabilitas, kemudian menggunakan structural equation model disemkan. Nah, disem ini adalah permodelan. Jadi kalau tidak diterima itu alasannya apa? Nah, setelah tidak diterima alasannya diketahui, maka dikembangkan dengan menggunakan SWOT. SWOT itu kan strength, weakness, opportunity, dan threat-nya ya. Jadi kelemahannya, peluang, terus kemudian keunggulannya seperti itu. Dia menggunakan SWOT. Dan pembobotan. Nah, ini Yellow Page aplikasinya seperti ini, ada deh. Jadi Anda kalau menggunakan yellowpage.co.id itu tampilannya seperti ini. Jadi ini yang diukur oleh Pak Yitno, kemudahan, terus kemudian dipakai untuk apa, seperti itu. Dia kalau fungsi mudahnya di bagian mana, fitur-fiturnya. Jadi Anda kalau ingin melakukan riset Firlenda itu mudah apa enggak, itu bisa menggunakan TAM, ya, teknologi aset TAM model. Anda mungkin nanti waktu proposal mengukur pengguna aplikasi marketing, web marketing yang punyanya Facebook itu mudah apa enggak bisa menggunakan TAM kayak gitu. Banyak riset itu, ya. Pengolahan data ini hasilnya respondennya yang 173 itu laki-lakinya 83, perempuannya 90 kayak gitu ya. Terus yang swasta, yang bekerja di swasta 116 orang, yang PNS 35, yang mahasiswa waktu itu 22 orang. Jenis layanan untuk ngecek alamat, jadi dia memakai itu untuk apa? Untuk ngecek alamat perusahaan 173, untuk cek iklan berarti 48 orang, yang lainnya ya iseng-iseng lah, mungkin delok-delok hanya 8 orang. Terus selama menggunakan kurang 6 bulan, jadi orang yang menggunakan aplikasi itu selama kurang dari 6 bulan 90 orang. Terus yang 6 bulan sampai 12 bulan 76 orang, yang lebih dari 12 bulan, artinya yang berlangganan lebih dari 1 tahun itu 7 orang. Itu data ya. Jadi terus kemudian uji validitas ini menguji pertanyaan-pertanyaan itu, dan semuanya karena R tabelnya kan 0,227 dan hasil R perhitungannya 0,5 lebih ya. Jadi diterima semuanya. Kemudian ini alpha combatnya menilai reliabilitasnya. Jadi ini menggunakan SPSS yang analisis ini, tidak menggunakan SEM. Yang untuk validitas dan reliabilitas saya menggunakan SPSS, tapi untuk permodelannya saya menggunakan structural equation model atau SEM. Nah, Pak, ini hasil analisis SEM-nya. Keluar, Pak. Aturannya adalah jika nanti GFI-nya 0, probabilitasnya 0,05 lebih daripada 0,05 maka dianggap fit, kalau kurang maka dianggap tidak fit. Nah, itu kasusnya. Nah, nanti hasil analisisnya harus seperti ini. Nah, ini model variabel pertama dianalisis semuanya fit, terus kemudian variabel X2-nya dianalisis juga masih fit, Y1-nya dianalisis fit, Y2-nya dianalisis juga masih fit. Terus kemudian ini di model pengolahan model SEM untuk keseluruhan. Jadi ini dianalisis kemudian di running. Pak Yud, mohon maaf Pak Yud. Ya. Ini PPT-nya nggak kelihatan Pak. PPT-nya iya nggak tampil Pak. Oke.
Saya exit dulu. Terima kasih, Pak. Pedot ya. Iya Pak, nggak tampil udah sekitar 5 menit yang lalu Pak. Oh. Terakhir tekan di Dari variabel tadi Pak, variabel. Oke. Variabel. Variabel ya. Nah itu Pak, bener Pak. Kelihatan tadi? Ya, tak baleni ya. Iya Pak, makasih Pak. Teko iki web. Ini ya. Lanjut Pak sampai variabel Pak. Variabel yang kayak Sam tadi loh Pak. Oh, sudah kayak Sam. Oke. Ini sudah ya? Sudah Pak. Ini? Ya. Ini sudah. Ya. Ini sudah? Sudah Pak. Ini sudah? Lah ini belum. Oke. Jadi bentuk analisisnya itu validitas reliabilitas, terus kemudian menganalisis SAM, dan yang terakhir menganalisis SWOT. Karena ini tesis web waktu itu, jadi sampai dengan 3 analisis. Tapi kalau untuk skripsi paling cukup 2 analisis validitas reliabilitas ditambah SAM. SWOT-nya nggak perlu kayak begitu ya. Oke. Nah ini gambaran aplikasinya model Yellowpage itu seperti ini. Kalau Anda nanti ngecek Yellowpage yang di Pak Jetno, bentuk tampilannya aplikasi di Android itu seperti ini. Terus kemudian pengolahan data, laki-lakinya 83, perempuannya 90. Jadi 173 orang itu yang laki-laki 83, yang perempuan 90. Nah, berikutnya ini uji validitasnya ternyata valid semua. Terus uji reliabilitasnya juga reliable semuanya. Jadi alpha crombatnya di atas 0,60. Terus kemudian ini aturan SAM, bahwa SAM itu jika dikatakan nilai X-nya lebih, C2-nya X2-nya lebih kecil, maka CFI-nya harus nilainya 0,95 supaya dikatakan fit. Ini model CFA pada masing-masing model CFA pada masing-masing variabel. Ini pada variabel X1. Terus ini CFA model Y1. Terus kemudian ini CFA model Y2. Terus selanjutnya, ini gambaran ketika digabungkan X1, X2, Y1, Y2 jika digabungkan terus kemudian dirunningkan. Nah, ini hasil modifikasi keduanya ya. Jadi dimodelkan seperti itu. Modifikasi kedua itu belum fit. Kemudian modifikasi ketiga belum fit. Nah, ini modifikasi terakhir keempat. Jadi gambaran ini setelah fit. Jadi jika artinya ketika dimodelkan errornya diketahui, orang-orang yang tidak menjawab pada kuis itu ini, orang yang menjawab kuis pada pertanyaan pertama tapi sebenarnya dia tidak pengguna aktif, itu ini efeknya ini. Jadi model-model ini untuk simulasi gitu ya. Apakah pelanggan itu ketika ngomong ya, pelanggan kayak awakmu nang Firlenda, oh saya pengguna aktif Pak, Firlenda itu bagus, Firlenda itu buatan Adigwana, tapi awakmu nggak tahu mlebu nang Firlenda, maka dianggap itu error gitu ya. Kamu ngomong memberikan persetujuan, oh Firlenda bagus, nilainya berapa? 6, tapi kamu itu sebenarnya nggak menggunakan, enggak. Menggunakan berapa jam sehari? Ya paling tidak 1 bulan sekali lah. Itu berarti ada error gitu ya. Orang tidak ada konsistensi gitu ya. Kalau dia bilang bagus, aplikasi ini bagus, maka dia harus menggunakan setiap jam. Seperti itu ya. Jadi kami lihat errornya seperti ini. Nah, akhirnya yang terakhir model fitnya seperti itu. Jadi nilai terakhir 194, maka dianggap fit. Terus kemudian probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, GFI-nya juga, maka model yang ditawarkan yang tadi ya. Jadi
ini hipotesisnya, CRV-nya kayak gitu. Nah, ini analisis SWOT-nya. Jadi sebenarnya adik-adik ketika strategi ini diterapkan gitu ya, strategi untuk mengukur ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia ketika melakukan iklan itu sebenarnya dia lebih meminta supaya iklannya itu lebih pendek ya, jadi nggak panjang-panjang, nyarinya itu nggak nyekrol gitu, nggak terlalu tinggi. Jadi kalau Anda pemaning golei pabrik paving gitu, ketika muncul paving itu harus sudah muncul semuanya perusahaan dan nomor teleponnya yang keluar paving itu ya. Jadi sangat luar biasa aplikasi ini hasil analisis SWOT-nya dikuadrankan. Jadi dia itu progresif. Ketika dia progresif, maka apa yang dilakukan oleh perusahaan itu? Pertama adalah perusahaan harus membidik atau mengembangkan usahanya, mendaftarkan UMKM. Karena waktu itu UMKM tidak terjangkau. Nomor telepon UMKM itu tidak terjangkau di dalam Yellow Page. Maka pelanggan itu menginginkan, oh aku golek pabrik jamu, aku golek beras kencur, itu ada di Yellow Page. Waktu itu belum didaftar. Dia hanya perusahaan-perusahaan multinasional dan perusahaan besar. Itu pun ada jutaan nomor telepon ya. Nah, dia pelanggan waktu itu berharap supaya ada nomor teleponnya UMKM di dalam aplikasi Yellow Page. Itu seperti itu keinginannya. Jadi kalau disimpulkan di hipotesisnya Pak Yitno tadi itu X1-nya parameternya diterima, kemudian X2-nya parameternya tidak memiliki persepsi, kemudian besarnya nilai pengguna sesungguhnya yang dipengaruhi langsung, selanjutnya dipengaruhi pada konsumen sebesar 0,34. Lebih besar dari 9. Kemudian ini jadi memiliki pengaruh, berarti ada pengaruh ya paling tinggi. Dan kemudian strateginya menambah bandwidth supaya respondennya cepat. Nah, seperti itu sebenarnya saya itu hanya ingin memperkenalkan bahwa kalau ketika kita melakukan riset pemasaran atau strategi pemasaran, kalau yang diriset itu adalah berupa alat atau berupa aplikasi, maka alat risetnya namanya teknologi acceptance model. Kalau risetnya itu berupa yang lain atau mungkin riset seperti cek krungu rek. Dengar Pak, dengar Pak. Dengar. Tadi keluar ya Pak. Materi selesai. Jadi sebenarnya hanya untuk memperkenalkan saja. Jangan lupa kamu setting NIM dan ini ya. Besok coba kamu cari-cari artikel yang tentang teknologi acceptance model ya. Minggu depan kita simulasikan, nanti secara teknisnya kamu lihat petunjuknya di Firlenda. Hari ini kita hanya memperkenalkan saja tentang teknologi acceptance model. Terus saya mengingatkan tugas terakhir adalah pembuatan pamflet. Ya mungkin minggu depan harus nyari contoh lah ya. Berarti ada satu kelas 1 RIM. Minggu depan kamu ngambil contoh di tempat saya.
satu kelas satu rem. Pamfletnya nanti ngambil contoh di kalau sudah masuk berarti minggu depan tanggal 10 kayaknya sudah bisa masuk, langsung ambil saja UTS-nya, UAS-nya ya. Paling teori-teori aja nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan silakan nulis. Ada Pak. Oke, apa? Saya Pak. Ya, saya punya, Pak. Sama Adit. Baik. Pak, mau tanya izin. Ini kan metode TAM ya kan Pak ya. Nah, itu apakah benar ya Pak ya kolaborasi sama SEM tadi, Structural Equation Modeling? Sama apa? Sama SEM, Structural Equation Modeling. Oh enggak, sebenarnya TAM itu kan bentuknya, tapi tidak harus menggunakan SEM, bisa juga hanya menggunakan SPSS biasa, Pak. Oh begitu Pak. Lebih mudahnya saya ajari menggunakan SPSS biasa saja. Cuma TAM itu kan indikator ya, indikator bahwa ada penggunaan sesungguhnya, kemudahan, terus aktual gitu. Kalau SEM-nya itu alat analisis, jadi dia macam-macam, tidak harus TAM yang dianalisis, mau model apa saja. Jadi terbagi dua. Kita mau meneliti gini loh. Jadi kalau mau meneliti tentang alat atau meneliti tentang teknologi, maka alatnya namanya TAM gitu ya. Nah, setelah alatnya tahu, dianalisis menggunakan apa? Bisa menggunakan SEM, bisa menggunakan PLS, bisa menggunakan SPSS gitu ya. Nah, kamu mau jangan SEM lah. Kalau SEM nanti kelamaan, nanti tugasnya belum selesai, kita kuliahnya juga belum selesai. Kalau menggunakan SEM, mungkin penggunaan SPSS. Kamu kan sudah punya aplikasi SPSS semua kan? Sudah Pak. Nah, itu nanti kita coba untuk menganalisis menggunakan SPSS. Kayak begitu. Nah, coba nyari jurnal artikel yang judulnya tentang TAM ya. Ya. Ya Pak. Oke. Sudah cukup? Nggih, sampun Pak. Soalnya tadi bingung. Ada lagi yang mau bertanya? Dengan kan ada SEM-nya tadi, jadi ya apakah harus pakai SEM gitu? Oh enggak. SEM-nya itu memang ya waktu itu risetnya Pak Yitno menggunakan SEM. Tapi tidak harus SEM. Oke, siapa yang mau bertanya lagi? Cukup? Pak, boleh minta PPT-nya, Pak? Oh iya, PPT saya kirim ya. Setelah ini saya kirim ke WA ya, saya kirim ke WA. Siap, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Ya Pak, baik Pak. Absen di sini sama absen di Firlanda, oke? Jangan satu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tis. Halo, Mas Tis. Tis. Lihat, Bang. Kicau congket aktif ketahuan lain. Wah, apa? Ya apa? Batolep. Bangsat. Betul. Betul juga dengan betul. Oh, kakak itu. Semua yo.